Gini, Bapak Ibu, tadi saya sempat sampaikan, kenapa kita harus mengelola talenta itu dengan bagus, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja ya, pernah melihat ya, teman di tempat pekerjaan yang malas-malas, Bapak Ibu ya, yang datangnya jam 9, pulangnya jam 5, sebelum jam 5 tuh udah pas banget tuh tasnya di jinjing gitu ya. Pokoknya udah jam teng aja jam 5 tuh udah langsung push, ngebut langsung ya, terbang gitu. 8175924. Bapak Ibu ya, jadi ada sesuatu yang mereka sepertinya kayak bukan tidak punya waktu ya, tapi ingin segera mengakhiri waktu gitu, jam 5 gitu. Atau ada yang merasa kayaknya di kantor nggak semangat, kemudian kayaknya berpikir ulang, saya memang cocok nggak di kantor ini atau enggak gitu ya. Kenapa kita singgung itu, nanti ada jawabannya Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu pertanyaan. Tapi ketika itu muncul, langsung orang-orang di kantor bilang, wah ini CEO-nya yang bertanggung jawab kalau ketemu orang yang enggak, improvementnya bagus. Atau ini tim eksekutif manajemen yang harus bertanggung jawab. Atau ini SDM nih, gimana menerima dia, gitu kan ya. Lalu ketika ketiga ini sudah disalahkan, nggak ada lagi tempat disalahkan, muncullah, wah ini pasti karena salah sekolah. Dulu kenapa sekolah bisa begini, atau gurunya yang nggak cocok, atau nih orang tuanya yang nggak peduli. Itu semua akan muncul Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya jawabannya adalah ini kerjasama semua pihak untuk menuju ini, gitu ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita melihat, ya, kalau di talenta manajemen itu ya, yang terjadi adalah orang-orang berpikir bahwa memahami talenta itu sulit. Apa sih talent sebenarnya gitu? Sederhananya begini Ibu, Bapak. Talent itu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dan signifikan pada saat dia bekerja atau pada masa depan yang diuntungkan untuk perusahaan tempat dia bekerja atau dirinya sendiri. Ya. Talent itu biasanya munculnya seperti ini. Kalau orang sudah enjoy melakukan sesuatu, misalnya kalau Bapak Ibu bisa melihat pergi ke warung kopi, ada orang yang sedang membuat kopi, dia enjoy saja ya. Enjoy itu artinya meski kita ngobrol di depannya dan lain-lain, ya, dia nggak terganggu. Dia tetap di aktivitas menyaring kopinya dengan enjoy gitu. Enjoy ini artinya dia bisa menikmati. Dia juga bisa dengan easy Bapak Ibu, dengan mudah melakukan aktivitas itu. Dia easy, kemudian dia nggak kesulitan, nggak butuh bantuan orang lain terlalu banyak gitu. Dan dia excellent, menghasilkan keunggulan di dalam pekerjaannya. Ibu, Bapak pasti pernah minum kopi terus bilang, wah ini kopinya kurang nikmat kok, nggak kayak kemarin ya. Kemarin saya pesan bisa begini-begini. Alasan kita pada produk yang dihasilkan. Tapi kita nggak pernah paham bahwa di belakang itu ada orang yang menyiapkannya yang unggul gitu. Dan artinya apa? Ketika dia enjoy, dia easy, dia excellent, akan ada earn, akan ada kebermanfaatan yang muncul. Diberikan satu gelas kopi buat Pak Marwaji, langsung Pak Marwaji bilang, nah ini dia nih yang saya cocok. Gitu, enak. Atau Pak Marwaji langsung menuju ke dapurnya, melihat mereka membuat kopi dan mengangkat gelasnya baru duduk. Biasanya tuh ada semangat seperti itu pada orang-orang yang talentnya tinggi gitu. Nah, talent ini apa sebenarnya? Kekuatan signifikan. Nah, Bapak Ibu, di Indonesia memang belum terlalu banyak orang berbicara talent. Tapi saya maksud ya, apa-apa saja yang dibicarakan oleh majalah-majalah di Amerika. Semua orang sekarang berbicara bakat, Bapak Ibu. Sekarang semua majalah menuliskan, memberitakan tentang orang-orang berbakat. Persoalannya, ada apa sih di tahun 2022 ini kok orang berbakat itu penting banget? Kenapa ya? Kok cocok banget gitu? Iya Bapak Ibu, kalau ditanya sekarang anak-anak di rumah cita-citanya jadi apa? Rata-rata cita-citanya melanjutkan cita-cita orang tuanya ya. Gitu. Ini boleh senyum dulu yang mungkin merasa begitu ya. Saya mau jadi dokter Pak. Oh menjadi dokter? Iya. Sejak kapan bercita-cita? Sejak orang tua saya suruh gitu. Waduh, Masya Allah luar biasa sekali gitu. Nggak ada yang ingin jadi guru sejak awal. Kalaupun jadi guru biasa pilihan ketiga, pilihan terakhir nggak lulus pilihan 1, 2, 3 terus jadi guru gitu. Seakan-akan guru tuh nggak penting gitu. Loh sekolah itu mengajar siapa gitu kan ya? Kira-kira gitu. Nah,
Jadi Bapak Ibu, semua dunia sudah mengarahkan obrolannya kepada bakat. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi di tahun 2022 ini? Pergeseran demografis dan tenaga kerja global itu menciptakan perang yang luar biasa pada hal yang namanya bakat. Sehingga ada yang disebut dengan talent crisis. Di tahun 2022 saja, kesenjangan keterampilan pekerja itu mencapai 15 juta ibu-ibu, Bapak Ibu. Ya, dari 1990, 2000, 2000 sampai 2022. Orang-orang yang datang melamar kerja, orang yang nggak tahu apakah pekerjaannya itu cocok dengan dia, gitu, Bapak Ibu ya. Sehingga yang akan itu harusnya adalah bagaimana dia kebermanfaatan atau bisa menunjukkan excellent-nya dalam bekerja. Tetapi justru sebaliknya, ya, tenaga kerja yang tambah umur, ya, kemudian ada lagi yang kurang terampil, gitu ya, itu menyebabkan talent crisis yang luar biasa. Saya kasih satu contoh kasus, Bapak Ibu. Ada orang yang tamat cum laude, indeks prestasi 3,9, 3,8, gitu ya, mungkin hampir semua cum laude. Tetapi melamar pekerjaan keterima Bapak Ibu. Ya, dia melamar nggak keterima. Ternyata setelah di asesmen memang nggak di situ, nggak cocok Bapak Ibu. Ternyata di pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fisik yang kuat. Melamarnya ke sebuah perusahaan perlu kecekatan, tenaga yang ekstra cepat, gitu ya. Dia cocoknya misalnya menjadi peneliti di tempat yang nggak banyak orang, nggak banyak berdiskusi dengan orang lain, gitu. Dia jadi dokter, tapi ketemu orang nggak mau, membantu orang nggak suka. Nah, muncullah akhirnya problem-problem ijazah yang diberikan kepada orang tua setelah wisuda. Ayah ibu, ini ijazahnya ya, saya sudah melanjutkan cita-cita bapak ibu, saya akan saya sesuai cita-cita saya. Sedih banget kelihatannya gitu. Tapi di pemberitaan banyak sekali yang seperti itu mengalami talent crisis yang luar biasa. Nah, mengapa kita harus peduli Bapak Ibu dengan talenta ini? Kenapa? Karena biaya tenaga kerja itu rata-rata 65% dari dana yang disiapkan oleh perusahaan. Kemudian semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, perbedaan kinerja juga semakin tinggi. Kemudian pekerja itu juga nggak bisa mengelola sumber dayanya dengan baik. Nah, dari mana munculnya Bapak Ibu sekalian? Saya akan ceritakan sedikit dari proses ini. Nah, karena kita tidak memetakan potensi, banyak yang tidak memetakan potensi dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana cara memetakan potensi dengan baik? Kita bisa memulainya dengan melihat ini Bapak Ibu. Ya oke, kita bisa melihat cara mengetahui potensi melalui IQ-nya. Melalui inteligensinya, melalui potensi fisiknya, melalui bakat sifat yang produktif yang muncul di rumah setiap hari. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ketika anak-anak laki-laki senang memasak di rumah, kemudian ayahnya bilang, jangan memasak di rumah, nanti kamu akan jadi perempuan, kamu akan begini, kamu akan begitu. Itu urusan orang laki-laki seperti itu. Padahal dia punya sifat produktif yang luar biasa. Dia senang memahami ingredient yang banyak. Dia berpikir, ini kalau ini dicampur sama ini rasanya apa gitu. Kalau ini sama ini tidak dijadikan ini bentuk apa gitu. Kemudian dia punya kecakapan di dapur yang luar biasa cepat, tidak lama, tidak lembe istilahnya. Itu potensi fisik yang dimiliki oleh anak. Tapi kurang di-observe oleh orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Gitu. Nah, yang terjadi Bapak Ibu, banyak orang minta bantuan pada orang lain. Saya pengen jadi jago matematika, saya pengen jago fisika, meminta bantuan para ahli, meminta bantuan Tuhan, meminta bantuan Allah ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Namun ia sendiri nggak ikut hadir membantu masalah itu. Dirinya nggak ikut hadir. Masalahnya dia nggak kenal talentanya masing-masing, Bapak Ibu. Gitu ya. Sekarang yang paling banyak Bapak Ibu ya, orang-orang yang bercita-cita menjadi dokter. Rata-rata di satu kelas saya tanya cita-citanya jadi apa nak? Jadi dokter, jadi dokter, jadi dokter gitu ya.
Maupun rumah sakit makin sedikit juga atau makin banyak kita belum tahu. Kita nggak survei gitu ya.